Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tina Nurwulan dengan NIM 123923024, mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 2F. Saya di sini akan memecahkan persoalan dari materi yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu tentang mekanisme pasar. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan saya untuk tugas UAS Ekonomi Mikro Islam. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam mekanisme pasar, harga dan kuantitas barang ditentukan oleh interaksi antara produsen dan konsumen di pasar. Harga yang terbentuk di pasar tergantung dari intervensi pemerintah atau adanya permainan dari pihak lain. Dalam mekanisme pasar, terdapat permintaan dan penawaran. Di sini saya akan membahas dari studi kasus yang dibawakan oleh kelompok 2, yaitu jumlah peminat bakso atau mangkok dan harga yang ditawarkan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta. Lalu, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang penjual bersedia jual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ke-1 ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang pengganti, yang ketiga ada tingkat pendapatan, yang keempat ada selera masyarakat, yang kelima ada jumlah penduduk, yang keenam ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ke-1 ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang, yang ketiga ada pengganti harga, yang keempat ada faktor produksi teknologi produksi, yang kelima ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Lalu di sini ada studi kasus. Untuk menjelaskan grafik yang diberikan, kita perlu mengetahui perbedaan antara permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang, lalu penawaran adalah keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual suatu barang. Maka dari itu, bisa dilihat dari grafik yang disajikan ketika dalam tabel permintaan, demand, ketika harga yang diberikan oleh produsen dalam kasus ini penjual bakso menurun, maka permintaan akan semakin banyak dalam grafik jika harga yang diberikan sebesar Rp12.000. Maka permintaan berada di angka 200 yang ditandai oleh titik E. Sebaliknya, dalam grafik penawaran supply, ketika harga yang ada di pasar naik, maka produsen cenderung akan menjual produk lebih banyak dari sebelumnya. Dalam grafik, jika harga berada di angka Rp20.000, maka penjual akan menjual sebanyak 200 mangkok bakso. Hal tersebut tentunya sangat masuk akal. Anggaplah kualitas suatu barang di sini semua sama. Pembeli cenderung akan mencari harga termurah dari suatu produk, sedangkan produsen akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual produk dengan harga tinggi. Di sini ada pergerakan dan pergeseran grafik dari permintaan. Dijelaskan, jika harga suatu barang, yaitu bakso, murah, maka permintaan akan semakin banyak. Dan dalam pergeseran grafik semakin ke kanan, maka pendapatan akan semakin meningkat karena jumlah produk yang terjual banyak. Begitu pula sebaliknya ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, terutama untuk ibu dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.